Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas presentasi harta dan kepemilikan yang beranggotakan satu, Anda dari Garis Nanda, kedua saya sendiri Muhammad Karya, keempat Ildan Ridwan Mullah. Pokok pembahasan dalam harta dan kepemilikan yang kami bahas yaitu satu, apa itu harta kepemilikan, dua, bagaimana kepemilikan itu bisa menjadi seseorang, dan ketiga adalah apa saja ayat Al-Quran tentang kepemilikan harta. Hal-hal tersebut yang akan kami bahas bisa untuk dibahas dengan teman-teman saya yaitu Muhammad, Hildan, dan Anda Yoga serta saya sendiri. Next, mungkin bisa dijelaskan untuk anggota saya yang ingin menjelaskan. Silakan. Harta merupakan segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Harta dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besaran dari nilai harta tersebut. Harta menurut Islam yaitu kebutuhan inti dalam kehidupan di mana manusia tidak akan bisa berpisah darinya, dan harta merupakan milik Allah. Selanjutnya ada kepemilikan. Dalam Islam, kepemilikan yang mutlak dan absolut hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 284 yang berisi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu liman yasha wa wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah, segala apa saja yang ada di langit dan bumi itu semua punya Allah. Kemudian Allah memberikan kepada manusia hak untuk menguasainya sebagaimana firman-Nya yang bermaktub dalam surat Al-Hadid ayat 7 yaitu Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi faladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Yang bahwasannya yang ada di tangan kita manusia yaitu semua milik Allah yang diberikan kepada kita. Tiga bagian dalam harta. Harta yang tidak bisa dimiliki yaitu yang harus dimanfaatkan oleh umum seperti jalan, benteng, rel, kereta api, dan sungai. Harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan izin syarat seperti wakaf dan aset baitul mal. Harta wakaf tidak bisa dijual atau dihibahkan kecuali keluar roboh atau biaya. Kepengurusannya lebih besar dari pendapatannya. Harta yang bisa dimiliki dimilikan secara mutlak tanpa ikatan, yaitu yang selain kedua macam di atas. Macam-macam kepemilikan. Kepemilikan sempurna memiliki zat dan manfaatnya secara bersama-sama. Maka dalam hal ini, ia bebas menginvestasikan hartanya, mewakafkan, mewasiatkan, meminjamkan, dan menyewakannya. Jika ada kerusakan oleh pemiliknya, maka tidak ada denda di atasnya. Kepemilikan tidak sempurna, yaitu kepemilikan hanya zatnya saja atau manfaatnya saja. Seperti seorang mewasiatkan kepada seseorang untuk memanfaatkan hartanya selama ia masih hidup,
Kemudian hak dibagi beberapa macam. Kepemilikan. Kepemilikan sempurna. Yang pertama, menguasai sesuatu yang mubah. Yang kedua, akad-akad seperti jual, beli, hibah, wasiat, dan lainnya. Pergantian kepemilikan ada dua macam. Pertama, pergantian individu dengan individu lain seperti waris. Kedua, pergantian dengan sesuatu lain seperti ganti rugi. 4. Yang lahir dari sesuatu yang dimiliki. Contoh, jika seseorang menanam di tanah orang lain tanpa izin, maka tanamannya menjadi milik pemilik tanah. Pembatasan kepemilikan. Pertama, tidak menimbulkan bahaya atau kerusakan bagi orang lain. 2. Tidak semua harta itu bisa dimiliki oleh individu seperti barang yang ada secara alamiah, seperti barang tambang, minyak, bumi, batu, air, rerumputan, dan api. Semua ini dimiliki negara. 3. Adanya hak bagi kelompok atau negara dalam harta individu seperti zakat. Kesimpulan, harta yang ada di tangan kalian adalah harta Allah. Ia menciptakan dan mengembangkannya. Ia memberikan kawasan pada kalian untuk bersenang-senang dengannya dan menjadikan kalian wakil untuk mengelolanya. Maka ia itu pada harta itu kecuali sebagai wakil atau pengganti, maka infakkanlah sebagian darinya pada hak-hak Allah. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok kami yang tentang membahas harta kepemilikan. Yo, Mungkin itu saja yang bisa kami bahas tentang harta kepemilikan, yang dimana harta kepemilikan itu sesungguhnya adalah harta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita yang mengelolanya. Mungkin ada salah atau tidaknya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo di end record.